أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pada topik-topik pembahasan sebelum ini telah dijelaskan tentang suasana atau keadaan Shiratal Mustaqim, jalan lurus, yaitu jalan perjumpaan dengan Allah SWT dalam kehidupan di dunia ini dan juga setelah manusia mengalami kematian secara jasmani dan dibangkitkan lagi di akhirat dalam keadaan nafs mutmainah, jiwa yang tenteram, yang dikatakan di dalam surah Al-Fajr bahwa hai jiwa yang tenteram, itu jiwa yang tenteram bersama Allah Ta'ala, irji ila rabbiki, kembalilah kepada Rabb Tuhan engkau dengan ridho dan keridhaan, dan masuklah ke dalam hamba-hamba, yaitu hamba-hamba Allah yang hakiki, dan masuklah ke dalam surgaku. Yang dimaksud surga sebenarnya ada dua macam, yaitu surga di dalam kehidupan ini juga yang merupakan tujuan utama diturunkannya agama syariat kepada para rasul pembawa agama. Dalam hal ini adalah agama Islam atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang terbaik dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi tujuan dijadikannya umat Islam sebagai umat yang terbaik adalah supaya dalam kehidupan di dunia ini juga mereka telah berpribadi surgawi, yakni telah berpribadi surgawi sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa beragama itu hanya sekedar untuk mengejar-kejar pahala surga di akhirat nanti. Sebelum ini telah dijelaskan bahwa Shiratal Mustaqim yang dalam berbagai kisah juga dikatakan bahwa jalan Shiratal Mustaqim itu bagaikan rambut dibelah 7. Artinya adalah bahwa demikian sulitnya jalan lurus tersebut. Oleh karena itu, untuk menempuhnya diperlukan suatu doa, yaitu doa kepada Allah Ta'ala agar senantiasa memberikan pertolongan dalam menempuh jalan yang lurus tadi, supaya kita tidak tersandung jatuh, karena di dalam jalan yang lurus tadi sebagaimana telah dicontohkan, yaitu bagaikan orang belajar naik sepeda yang secara teori memang mudah mempelajari cara naik sepeda, tetapi dalam pelaksanaannya, karena jalan yang ditempuh itu tidak selalu lurus, tidak selalu rata, kadang-kadang berbatu, kadang-kadang naik dan kadang turun, ada jurang kiri kanan dan segala macam rintangan di jalannya. Dan semua rintangan itu bukan untuk mencelakakan, bukan untuk membuat kita menderita, tapi justru untuk membuat kita semakin berilmu, semakin berpengalaman, dan semakin memiliki ma'rifat yang hakiki tentang Allah SWT dan tentang jalan tempuhan di Shiratal Mustaqim. Itulah sebabnya Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin.
Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan doa atau salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Selanjutnya dikatakan, وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan janganlah kalian mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Tidak. Bahkan mereka itu hidup. Hanya saja kalian tidak menyadari. Istilah orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid atau menjadi syuhada. Perlu diketahui bahwa arti syahid itu sebenarnya tidak selalu dalam makna harus terbunuh secara jasmani. Inilah yang kadang-kadang perlu difahami, bahwa menurut Al-Quran, syahid itu tidak selalu berarti harus terbunuh di jalan Allah secara jasmani. Ada suatu kisah, yaitu mungkin dalam perang Uhud, begitu banyak para sahabat yang terbunuh. Kenapa? Karena dalam perang Uhud itu, yang pada babak awal kemenangan nyaris diraih oleh umat Islam, tetapi karena ada sebagian di antara para pemanah yang ditempatkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW di atas bukit Uhud untuk tetap menjaga posisi mereka, apapun yang terjadi di medan peperangan, bahwa kalian jangan sekali-kali turun, tetaplah di tempat itu. Tetapi di antara para regu pemanah tadi, ketika melihat pasukan muslim sudah mulai meraih keberhasilan, mampu memukul mundur, mengejar-ngejar pasukan musyrik Mekah, mungkin karena mereka masih terinspirasi oleh keadaan jahiliyah, bahwa jika kita bertempur, kita sendiri yang berhak untuk mengambil harta rampasan perang. Mungkin karena masih punya pemikiran itu, kalau kami tidak turun, kalau saya tidak turun, maka tidak akan kebagian harta ghanimah. Maka turunlah mereka, ikut bertempur. Mungkin tujuannya tadi untuk ikut mengumpul harta ghanimah. Ternyata sikap yang tidak terpuji tadi membuat fatal. Karena salah seorang panglima perang, yaitu Khalid bin Walid, yang ketika itu masih kafir dan merupakan satu panglima perang, ketika melihat penjagaan di Bukit Uhud itu telah longgar, maka dia memutar gunung, kemudian menyerang sisa dari penjaga gunung tadi sehingga semuanya wafat. Kemudian Walid dan pasukannya menyerbu pasukan muslim yang sedang mengejar pasukan Quraisy dari belakang. Sehingga terjadilah kekacauan yang luar biasa, yang bahkan nyaris Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sendiri terbunuh. Nah, bicara tentang mati syahid ini, di antara para sahabat yang mengatakan, si fulan syahid, si fulan syahid, si fulan syahid. Kata Rasulullah, yang lain memang syahid tetapi si ini tidak. Kenapa? Karena ketika dia sebelum terbunuh, dia sempat mengambil barang untuk diri sendiri. Karena itu dia tidak termasuk syahid. Sebaliknya, Khalid bin Walid yang kemudian masuk Islam, begitu hebat dia sebagai Saifullah, sebagai pedang Allah. Dia bertempur di medan perang selalu di tempat yang paling berbahaya sehingga tubuhnya penuh luka. Dan ketika sebelum wafat, beliau itu menderita sakit dan beliau mengharapkan mati syahid di medan perang. Tapi ternyata beliau tidak mengalami mati syahid sehingga beliau bersedih karena merasa mengapa dia harus meninggal di tempat tidur. Padahal tidak demikian,
Menurut Al-Quran, walaupun seseorang itu meninggalnya di tempat tidur atau karena sakit atau wafat secara biasa, tetapi ketika hidupnya dia betul-betul berjihad di jalan Allah, mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka insya Allah dia itu ketika wafat akan termasuk mati syahid. Wafatnya termasuk syuhada. Kenapa demikian? Karena dalam Allah Ta'ala telah berfirman bahwa barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, maka mereka akan termasuk orang-orang yang kepada mereka Allah memberikan nikmat, yaitu apa? Minan nabiyina wasyidikina wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiq. Bahwa barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan termasuk orang yang mendapat nikmat, yaitu apa? Nikmat nabi-nabi, sidik-sidik, syuhada, syahid-syahid, wasolihin. Insya Allah masalah ini akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.